Dalam Islam ada beberapa jenis tanaman, tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah. Tanaman yang sebaiknya tidak ditanam di dekat rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam ilmu Feng Shui, ada jenis tanaman yang dapat membawa energi buruk, tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Dalam kitab Primbon, ada jenis tanaman pembawa sial, apabila ditanam di depan rumah. Ada juga yang dari pengalaman kejadian, misal berada di bawah pohon tertentu lalu kesurupan, lalu pohon yang membuat orang kesurupan, tidak ada yang berani menanamnya di sekitar rumah. Dan berikut 10 jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, tanaman yang tidak baik ditanam di halaman rumah. Jenis tanaman yang pertama, yaitu tanaman hias yang memiliki duri pada batangnya, memiliki duri pada rantingnya, dan memiliki duri pada kelopak bunganya. Jenis tanaman hias yang memiliki duri pada batangnya, seperti contohnya tanaman hias bunga mawar dan tanaman hias mahkota duri. Banyak yang menanam jenis tanaman hias yang memiliki duri di halaman rumahnya. Padahal dalam Islam, tanaman hias yang memiliki duri pada batangnya termasuk jenis tanaman yang memiliki sifat mudarat. Duri pada sekujur batang dari tanaman ini bisa menimbulkan kemalangan. Karena itulah, dalam Islam tanaman ini termasuk dalam jenis tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Tanaman yang dipercaya tidak baik ditanam di depan rumah yang kedua, yaitu tanaman pohon bunga kenanga. Menurut Primbon Jawa, pohon bunga kenanga, jika ditanam di samping rumah sebelah kanan, dipercaya dapat membawa keberuntungan, dapat membawa rezeki untuk pemilik rumah. Tapi apabila pohon kenanga ditanam di depan rumah, maka dipercaya bisa menjadi tanaman pembawa sial bagi keluarga pemilik rumah. Diceritakan bahwa apabila seseorang menanam pohon bunga kenanga di depan rumahnya, maka anggota keluarga di dalam rumah akan ada yang tidak panjang umurnya. Sering terkena musibah dalam hidupnya, terhambat jodohnya, dan juga terhambat rezekinya. Jenis tanaman yang ketiga, tanaman yang dalam Primbon Jawa tidak baik ditanam di depan rumah, yaitu pepaya gading. Tanaman pepaya gading sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Karena orang yang menanam pohon pepaya gading di depan rumahnya, maka keluarganya akan sering mendapat kemalangan, akan terhambat rezekinya, akan sering bernasib sial dalam hidupnya. Bahkan dipercaya bahwa orang yang menanam pohon pepaya gading di depan rumahnya, maka 3 dari anggota keluarganya akan meninggal di usia muda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. 3 dari anggota keluarganya akan sering sakit yang tidak jelas sebabnya. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, yang keempat, yaitu pohon randu. Dalam Islam, tanaman pohon randu memiliki ciri yang termasuk dalam jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Cirinya yaitu, tanaman pohon randu memiliki duri pada batangnya dan pada rantingnya. Pernah ada satu cerita kejadian, ada orang yang menanam pohon randu di depan rumahnya, lalu orang tersebut meletakkan patung di bawah pohon randu yang ditanamnya. Pada suatu malam tepat di malam Jumat, salah satu anggota keluarganya melihat seperti sosok manusia di atas ranting pohon randu. Setelah kejadian itu, pada saat tengah malam, rumahnya menjadi sering ada yang mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada orang yang bertamu. Menurut mereka yang mengerti sifat dan perilaku jin, dikatakan bahwa makhluk sebangsa jin sangat menyukai tempat atau rumah yang dipenuhi patung. Jenis patung yang sangat disukai oleh jin adalah patung yang memiliki bentuk seperti manusia.
Jenis tanaman yang kelima, pohon yang memiliki buah. Buahnya seperti buah anggur, yaitu pohon rukam. Tanaman pohon rukam sering tumbuh di pinggir sungai, tempat yang ditumbuhi pohon rukam, maka suasana di sekitarnya akan terasa tidak nyaman dan terasa suram. Banyak kejadian, orang yang berada di bawah pohon rukam yang tumbuh di pinggir sungai, berada di bawahnya terlalu lama, maka pulangnya akan berhalusinasi. Tubuhnya akan kejang, seperti orang yang sedang kerasukan makhluk halus. Karena sebab kejadian itulah, banyak yang akhirnya menjadi percaya bahwa pohon rukam adalah pohon yang selalu ditempati oleh makhluk sebangsa jin. Orang yang menanam pohon rukam di depan rumahnya, itu artinya telah menyediakan tempat bagi makhluk halus untuk bertempat tinggal di depan rumah. Pohon tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah yang keenam, yaitu pohon palo. Salah satu tanda suatu tempat sedang didatangi oleh makhluk dari alam lain, didatangi oleh makhluk yang tidak bisa dilihat mata. Yaitu adanya suara aneh, seperti suara orang sedang menangis, suara orang sedang tertawa, suara orang sedang berbicara, tapi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Banyak yang menceritakan, jika seseorang ingin mendengar suara aneh, suara yang mirip seperti bahasa manusia, maka bisa mendengarkannya di sekitar pohon palo ini pada saat tengah malam. Tanaman yang dipercaya tidak baik ditanam di depan rumah yang ketujuh, yaitu pohon bunga Kamboja. Pohon bunga Kamboja memang sudah terkenal bahwa pohon yang sering ditanam di area pemakaman ini, bunganya disukai oleh makhluk halus. Rumah yang ditanami pohon Kamboja akan sering didatangi makhluk halus. Karena itulah, jika ingin menanam tanaman pohon Kamboja, sebaiknya ditanam di belakang rumah, jadi ketika ada makhluk halus mendatanginya, terutama ketika pohon ini sedang berbunga, maka tidak menakuti keluarga penghuni rumah. Tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, dan tidak baik ditanam di depan tempat usaha yang kedelapan, yaitu pohon anggur. Menurut ilmu Feng Shui, pohon anggur dapat membawa aura negatif apabila ditanam di depan rumah. Jika pohon anggur ditanam di depan tempat usaha, maka tempat usaha akan terlihat suram. Karena itulah, jika ingin menanam pohon anggur, sebaiknya tanam saja di kebun atau ditanam di ladang. Tanaman hias yang tidak baik ditanam di depan rumah yang kesembilan, yaitu bunga teratai. Bunga teratai jenis tanaman yang tumbuh di air. Apabila memiliki kolam di depan rumah, sebaiknya jangan ditanami bunga teratai. Karena bunga teratai termasuk dalam jenis bunga yang dipercaya disukai oleh makhluk penunggu telaga dan sungai. Orang yang menanam bunga teratai di depan rumahnya, maka menurut ceritanya akan sering mengalami kejadian seperti ini. Yaitu di setiap malam Jumat Pon, pada saat tengah malam akan terdengar seperti orang sedang mandi. Bahkan di kamar mandi di dalam rumahnya, juga akan sering ada kejadian yang sama, ada suara seperti orang sedang mandi. Jika tidak ada orang di dalam kamar mandi, tapi dari kamar mandi terdengar ada suara kucuran air, maka itu adalah tanda ada makhluk yang bukan manusia sedang berada di kamar mandi. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah yang ke-10, yaitu pohon sirsak. Pasti sudah sering mendengar bahwa ada rumah yang terkenal angker. Pada saat tengah malam, pintunya sering terbuka dan tertutup sendiri, padahal pintu rumah sudah dikunci. Makhluk halus memang ada yang sengaja ingin menunjukkan keberadaannya. Walau tidak bisa dilihat oleh mata, mereka sering menggerakkan benda-benda yang ada di sekitar manusia, termasuk pintu dan jendela.
Dan kabarnya orang yang menanam pohon sirsak di depan rumahnya, maka akan sering mengalami kejadian ini. Yaitu setiap malam Jumat Kliwon, pintu dan jendela rumahnya suka terbuka sendiri. Itulah 10 jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah.